penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi Sobat Sehat Tugurejo dalam acara Infus, informasi untuk sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Leni yang akan memandu acara Infus siang ini. Tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi Nasional tahun 2023 adalah protein hewani cegah stunting. Membicarakan masalah stunting, tentunya ada peran dari kita semua untuk mencegah stunting. Salah satunya adalah peran dari generasi Z. Nah, kita akan membahas tentang peran generasi Z untuk mencegah stunting. Telah hadir bersama kita seorang nutrisionis, yaitu Mas Rusdianto Enggar Wardono, sarjana gizi, ya. Mas Enggar ini seorang, apa kabar Mas Enggar? Baik-baik, alhamdulillah baik, Mbak. Mas Enggar ini adalah seorang nutrisionis atau ahli gizi yang praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus beliau ini adalah seorang fasilitator gizi buruk di Jawa Tengah. Gitu ya Mas Enggar ya? Lebihnya seperti itu Mbak Leni. Oke. Mas Enggar, sebenarnya yang dimaksud generasi Z, Gen Z ya, biasanya sebutannya adalah Gen Z. Generasi Z itu kelompok umur berapa ya Mas ya? Iya, jadi begini Mbak Leni. Generasi Z itu adalah mereka yang lahir pada sekitar tahun 96 sampai 2009. Mereka juga disebut dengan generasi internet. Jadi umurnya mereka itu antara 14 tahun sampai 27 tahun kalau di tahun 2023 ini. Oh, berarti menjelang usia dewasa ya? Iya betul, dari remaja sampai dewasa awal. Bahkan dari beberapa mereka itu sudah menjadi seorang ibu atau memang sudah menikah ya. Biasanya kan menikah untuk pertama kalinya sekitar umur 19 sampai 24 tahun gitu. Oh gitu, berarti ini adalah ibu-ibu muda dan calon ibu gitu. Iya, ya? betul sekali. Oh gitu, oke. Sebenarnya apa sih hubungannya generasi Z ini dengan pencegahan stunting? Seperti ini Mbak. Jadi berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas tahun 2020, kurang lebihnya hampir mendekati 50% dari ya usia perkawinan itu 19 sampai 24 tahun. Oh gitu. Jadi rata-rata berarti kan mereka generasi Z ini Mbak. Iya kan 19 tadi gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadi mereka sudah siap menjadi ibu ataupun juga sudah menjadi ibu, bahkan menjadi ibu muda. Ibu muda, betul sekali. Berarti memang benar-benar harus dipersiapkan ya calon-calon ibu ini. Betul sekali. Harus dipersiapkan supaya nanti melahirkan generasi-generasi emas ya, yang tidak stunting. Iya, betul sekali. Oke. Sebenarnya apa sih peran kita semua ya, atau apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, mungkin khususnya di Jawa Tengah dan Kota Semarang ini Mas? Iya, yang pertama jelas itu adalah antara lain dengan pada ibu hamil ya Mbak, itu tentang AMC. Oh, dimulai dari dulu ya? Sebetulnya dari remaja tadi, seperti pemberian tablet tambah darah. Oh iya. Iya, itu kan kalau usia remaja ini mulai dari anak-anak SMP ya, siswi SMP sama SMA itu kan sudah diberikan tablet tambah darah. Apakah ini merupakan suatu upaya untuk mencegah stunting? Betul, itu dilakukan gerakan minum tablet tambah darah ya Pak, seminggu sekali. Itu pada usia 14 sampai 18 tahun di SMP dan SMA. Itu fungsinya apa ya Mas? Itu untuk mencegah anemia Mbak. Oh, untuk mencegah anemia. Apakah anemia ini berhubungan dengan stunting? Ada. Jadi kedepannya, bila ibu hamil ya Mbak, ketika hamil itu posisinya anemia, ditambah lagi dengan kondisi kekurangan gizi seperti malnutrisi atau berat badannya kurus lah seperti itu, bisa memungkinkan untuk anak nantinya lahir dengan BBLR dan bisa prematur juga. BBLR itu apa ya? Berat badan bayi lahir rendah. Oh, jadi bayinya kecil ya? Kurang dari itu, berat badan normal berarti? Betul sekali. Oh gitu. Terus upaya lain apa ini untuk mencegah terjadinya stunting? Yang tadi kan sudah dimulai dari pemberian tablet tambah darah untuk siswa sekolah ya, siswa sekolah SMP maupun SMA.
Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Iya, pada ibu hamil itu diperlukan tambahan kalori dan protein untuk mencegah tadi kekurangan atau defisiensi dari kalori dan proteinnya. Seperti penambahan kalorinya itu pada usia trimester pertama itu sebanyak 180 kalori dan 1 gram protein, sedangkan untuk semester kedua itu 300 kalori dan 10 gram protein per hari. Sedangkan untuk semester ketiga itu 300 kalori dan proteinnya sebesar 300 gram protein per hari. Itu kira-kira kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu berapa piring atau berapa porsi ya yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil? Misalnya berapa nasinya, berapa proteinnya, berapa sayurannya, itu kira-kira berapa ya Mas ya? Iya, jadi gini Mbak, kita pakai yang gampang ya Mbak. Misalnya untuk semester awal itu kadang itu kan mual muntah ya, jadi penambahannya itu cuma mual muntah ya. Itu penambahannya itu sedikit Mbak, paling ya sekitar setengah porsi, itu maksimal ya 1 porsi nasi, 1 piring nasi itu ya. Untuk proteinnya itu 1 gram, jadi artinya kan karena dia itu tadi masih mengalami fase-fase mual muntah gitu, seperti itu. Jadi nggak, untuk semester pertama itu belum tersignifikan ya. Mulai trimester kedua itu 300 Mbak. Itu kurang lebihnya itu 2 penukar karbohidrat, bisa berupa nasi, bisa berupa mungkin mie atau apa. Kadang kan masih ada rasa mual muntah gitu. Yang penting bisa karbohidrat. Iya, karbohidrat dan yang penting protein di sini. Oh, di sini yang penting kan ada protein. Kalori dan protein tadi. Proteinnya kurang lebihnya 20. Itu kurang lebihnya kalau kita setarakan itu 2 butir telur lah ibarat katanya. 2 butir telur sehari? Iya, penambahannya. Oh, penambahannya. Jadi kalau misalnya dari misalnya kebutuhannya itu seharinya 1900, kita tambahkan 300. Jadi kurang lebihnya menjadi 2200 kalori. Berarti lebih banyak ya, dari asupan biasanya. Betul, lebih banyak. Oh gitu. Nanti trimester ketiga berarti akan bertambah lagi. Ya. Itu tadi 300 kalori dan 30 gram protein. Kurang lebihnya itu 2 pengganti nasi atau karbohidrat, dan 30 gramnya itu 3 butir telur, atau misalnya 2 butir telur 1 gelas susu, itu juga bisa. Oh, itu sudah mencukupi ya berarti? Insya Allah sudah Itu mencukupi. masih misalnya perlu ditambah misalnya daging, ikan gitu? Bisa, jadi artinya pengganti itu bisa disetarakan. Misalnya 1 potong ikan itu setara dengan 1 butir telur, seperti itu ya. Atau 1 butir telur itu setara dengan 1 potong ayam, ukurannya 100 gram dengan tulang. Tanpa tulang 50 gram. Jadi nanti mungkin kalau seperti itu kita bisa konsultasi sama ahli gizi ya Mbak, karena itu nanti memerlukan bahan penukar. Jadi kita menyetarakan seperti itu. Gitu. Terus untuk ANC sendiri yang harus dilakukan apa ya? Untuk pemeriksaan itu memang harus rutin dilakukan? Iya betul. Sekarang kemarin yang terbaru itu kan sampai 6 kali pemeriksaan ya Mbak, ANC-nya ya. Itu jadi 6 bulan itu berarti 6 kali? 6 kali dalam selama periode kehamilan. Berarti sekitar 2 bulan sekali? Untuk periode trimester pertama itu 1 bulan? Trimester pertama nanti harus ketemu 2 kali dokter. Nanti mungkin bisa menjelaskan kan, ada dokter obsgin, ada teman-teman dari bidan mungkin nanti tentang ANC seperti itu Mbak. Oh gitu ya, berarti sudah ada ahlinya tersendiri. Iya, ahlinya sendiri. Kebetulan saya sebagai nutrisionis, kita fokusnya terhadap penambahan atau pemberian makanan terhadap ibu hamil. Oh gitu ya. Ini kenapa ya kalau protein hewani ini kenapa bisa untuk mencegah stunting? Jadi begini Mbak, protein yang kita tahu kan ada 2 ya, ada protein nabati dan hewani. Untuk protein hewani itu kan mempunyai bioavailabilitasnya lebih tinggi, artinya daripada nabati, jadi lebih cepat terserap meskipun sama gramnya. Oh gitu? Iya, misalnya sama-sama 1 potong tempe, misalnya proteinnya sama nih, tapi lebih cepat penyerapannya protein yang hewani tadi. Oh gitu, makanya untuk mencegah stunting ini diperlukan protein hewani lebih banyak. Iya betul sekali. Jadi memang ini sesuai dengan tema hari gizinya kan, cegah stunting dengan protein hewani. Nah, jadi ini pencegahan ini mulai dari remaja, ibu hamil, nanti ibu menyusui juga, nanti sampai anak balita juga harus diberikan lebih. Kita fokus pada
balita itu pemberian nanti setelah ASI eksklusif, kemudian pemberian PMDA, pemberian makanan buat anak itu ya Pak, PMT ASI ya, PMT ASI itu untuk berupa fokusnya protein hewani nantinya. Oh gitu, berarti semua itu berhubungan ya, mulai dari masa remaja, mungkin juga ini peran dukungan keluarga sangat diperlukan ya. Betul Mbak, jadi kita nggak bisa mencegah stunting itu tiba-tiba itu tidak bisa Mbak. Jadi harus proses yang lama dan mempersiapkan calon ibu hamilnya sendiri ya. Dari fase remajanya, terus kita juga terutama pada ibu hamil tadi ya, lebih fokuskan ke ibu hamil dan ibu menyusui tadi. Dan kemudian ketika bayinya harus tepat tadi, misalnya dengan pemberian makanannya, pengenalan makannya, ASI eksklusifnya jangan lupa tadi. Oh iya. Ini membicarakan masa, tadi kan sudah ibu hamil ya, sekarang kan beralih ke ibu menyusui. Berarti begitu melahirkan, ibu itu kan tentunya menyusui dan harus memberikan ASI eksklusif. Kira-kira gizi yang bagus untuk ibu menyusui itu seperti apa ya? Jadi hampir kurang lebihnya hampir sama dengan ibu hamil. Akan tetapi penambahan kalorinya tadi berdasarkan dengan bayi yang usia bayinya, misalnya 0 sampai 6 bulan, itu penambahan kalorinya sebesar hanya ASI aja ya, 0 sampai 6 bulan. Iya, ASI saja betul. Saya bacakan datanya, itu kurang lebihnya ini untuk ibu hamil usia 6 bulan pertama itu 300 kalori dan penambahan proteinnya 20 gram, hampir sama kan tadi dengan usia kedua betul. Sedangkan untuk 6 bulan selanjutnya, 6 bulan sampai 1 tahun ya, itu 400 kalori dan proteinnya 15 gram. Itu lebih banyak? Secara kalorinya lebih tinggi, tetapi proteinnya agak turun sedikit karena tadi anak sudah mulai makan. Oh iya, sudah mulai tambah makanan. Ada makanan. Pendamping ASI. Betul sekali. Jadi proteinnya ibu menurun. Iya betul. Jadi prinsipnya pada ibu hamil itu adalah gizi seimbang dengan kita dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita ubah menjadi isi piringku. Isi piringku itu isinya apa ya? Jadi begini Mbak. Jadi misalnya kita makan nih satu piring itu dibagi menjadi 2. Kurang lebihnya caranya begitu. Menjadi 2, 11,5 bagiannya itu untuk protein dan karbohidrat, sedangkan setengah bagiannya itu sayur dan buah. Sayur. Proporsinya untuk karbohidrat itu 2/3 dari setengah piring yang 2/3 dari setengah piring yang pertama. Itu untuk karbohidratnya bisa berupa nasi, mie atau penggantinya seperti kentang ataupun jagung. Jadi kalau kadang kan ibu hamil kan muntah itu kadang nggak mau seperti itu. Terus kemudian proteinnya tadi sepertiganya. Sepertiga bagiannya. Jadi kalau kita ibaratnya piring dibagi 2, kemudian 2/3-nya dari karbohidrat, sepertiganya dari protein. Begitu pula yang setengah bagian sisanya, itu 2/3-nya berupa sayuran dan 1/3-nya dari buah-buahan. Ini masih memerlukan lagi tambahan susu tidak? Ya bisa, jadi protein tadi kan bisa berasal dari susu, 1/3-nya tadi. Sudah termasuk susu. Iya betul sekali, masuk di situ. Gitu. Jadi takutnya nanti kalau terlalu banyak asupannya kan juga kalau untuk ibu menyusui biasanya ibu-ibu itu kan pinginnya kembali ke berat badan semula lah. Takutnya kan mereka itu menjadi gemuk terus membatasi makanannya. Nanti malah pengaruhnya ke bayi karena dia kekurangan nutrisi karena si ibu melakukan diet itu tadi. Jadi kalau pas ibu hamil, ibu menyusui itu sebetulnya kalau kita menyusuinya sesuai dengan istilahnya berapa jam sekali buat anak atau pumping ASI eksklusif, itu sebetulnya nanti akan turun dengan sendirinya kok Mbak. Kan turun dengan sendirinya. Jadi saya kebetulan dulu saya juga mengatur istri saya, jadi kan itu juga akhirnya juga turun-turun dengan sendirinya gitu. Bisa kembali ke normal lagi ya Mas ya? Iya bisa. Yang penting nutrisi untuk ibu sama untuk bayi ini tercukupi. Betul. Kita intinya pada itu dulu Mbak. Gitu pada itu. Oke Mas Enggar, mungkin bisa memberikan sedikit statement tentang Hari Gizi ini. Jadi untuk peringatan Hari Gizi Nasional kali ini itu mengambil tema Mbak Leni itu diperingati dari Gizi Nasional itu diperingati tanggal 25 dengan tema tahun ini yaitu protein hewani cegah stunting.
Jadi fokusnya adalah pemberian protein hewani bagi yang pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu berupa protein hewani. Jadi pemberian protein hewani itu akan meningkatkan bioavailabilitasnya dari keterserapannya sendiri terhadap tubuh ya, Mbak. Sedangkan itu tadi ibu hamil dan menyusui tadi menjadi penting karena mereka nantinya itu akan membantu atau mendukung pemerintah untuk mencegah stunting tadi, Mbak. Jadi ini merupakan upaya upaya untuk menurunkan angka stunting. Iya, betul sekali. Ya, memang targetnya pemerintah itu adalah 14%. 14 penurunan ya? Iya, hingga. Jadi nanti di akhir 2024 itu 14%. Posisi saat ini itu masih 20, Mbak. Oh, masih 20. Masih 20. Ya, jadi artinya untuk nasional menjadi 14%. Iya, masih ada PR berat buat kita seperti itu. Oh, gitu ya. Terutama untuk orang-orang kesehatan ya. Betul. Dan juga mungkin peran masyarakat. Iya, tanpa masyarakat kita nggak bisa, Mbak Leni. Jadi tanpa peran serta masyarakat nggak bisa. Memang harus saling bantu membantu ya untuk menurunkan angka stunting. Betul ini. sekali. Ya. Demikian pemirsa acara Infus pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian acara Infus siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Enggar. Salam sehat. Oke.